Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan tentang selang kepercayaan atau parameter MEAN, mata kuliah Statistika Matematika 2 yang akan disampaikan oleh Ade Oktaviani, saya sendiri Lela Nur Mahfuda, dan Mugi Raharjo. Langsung saja. Dari selang kepercayaan itu sendiri, dalam statistika, selang kepercayaan itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu confidence interval atau CI. Nah, itu sebuah interval antara dua angka di mana dipercaya nilai parameter sebuah populasi terletak di dalam interval tersebut. Nah, untuk selang kepercayaan ini atau confidence interval ini itu biasanya digunakan untuk metode yang untuk memperkirakan parameter populasi berdasarkan sampel menggunakan metode statistik tertentu dan dalam sebuah rentang tertentu. Nah, dengan interval ini ada nilai parameter yang tidak diketahui dari suatu populasi tersebut. Nah, yang pertama itu ada selang kepercayaan untuk rata-rata populasi. Nah, untuk melakukan pengujian statistik rata-rata ini, kita bisa menggunakan statistik tersebut dalam bentuk selang kepercayaan. Nah, untuk rumusnya itu sendiri ada X bar plus minus Z bintang sigma per akar N. Nah, untuk keterangannya itu sendiri, untuk X barnya itu untuk nilai rata-rata sampel. Nah, untuk sigmanya itu untuk standar deviasi populasi. Nah, untuk N-nya itu dari jumlah sampelnya. Nah, untuk Z bintangnya itu nilai distribusi Z yang didapatkan dari tingkat confidence interval tertentu. Nah, jika sampel terlalu kecil atau kurang dari 30, kita harus menggunakan distribusi T dengan derajat kebebasannya itu N-1. Selanjutnya, untuk contoh, itu misalkan Anda sedang melakukan survei pendapatan rumah tangga untuk 10.000 responden. Nah, salah satu indikator hasil adalah tingkat kemiskinan. Berdasarkan hasil penelitian, Anda menemukan bahwa terdapat 3.000 orang miskin. Nah, asumsikan standar deviasinya itu adalah 500. Dengan tingkat kepercayaan 95%, buatlah selang kepercayaan dari rata-rata tersebut. Nah, diketahui N-nya itu jumlah sampel atau datanya itu ada 10.000 orang. Nah, dari 10.000 orang, rata-ratanya itu atau X-barnya itu 3.000 orang. Kemudian di situ sudah diketahui sigma atau standar deviasi populasinya itu 500. Dan alfa itunya 15. Karena kepercayaannya, selang kepercayaannya itu, tingkat kepercayaan itu 95%, maka alfanya itu 5% atau 0,05. Kemudian kita ke rumus. Tadi rumusnya itu X bar plus minus Z dikali
sigma per akar N. Nah, untuk Z-nya itu kita ganti ke distribusi student atau distribusi T. Nah, distribusi T ini berlaku baik untuk sampel kecil atau sampel besar. Nah, pada N lebih dari sama dengan 30. Karena di sini N-nya itu 10.000, maka kita pakai distribusi T. Maka rumusnya itu X bar min plus min T alfa per 2 S per akar N. Jadi sama dengan 3.000 plus min 1,96 dikali 500 per akar 10.000. Nah, ini 1,96 itu nilai dari T. Kita cari, tadi kan rumusnya T itu alfa per 2. Nah, alfanya itu kan tadi 0,05 per 2 sama dengan 0,025 dB atau derajat bebas. Nah, 0,025 derajat bebas kita cari menggunakan rumus derajat bebas itu N min 1. Nah, N-nya itu kan tadi 10.000 min 1. Jadi 9.999. Ini adalah derajat bebasnya. Untuk mencari hasilnya kita lihat di tabel distribusi T-nya. Karena nah, ini tabelnya. Tadi itu kan derajat apa ini namanya? Derajat bebasnya itu kan 9.999. Kita cari di sini. Nah, karena derajat bebasnya itu kan 9.999, maka itu masuknya tak hingga. Jadi kita lihat derajat bebas tak hingga dari alfanya tadi itu kan 0,025. Jadi untuk derajat bebas untuk tak hingga itu 1,960. Nah, angka 1,9 itu dari nilai T, terus kita lihat hasil dP-nya berapa, dicari di tabel distribusi T. Jadi 3.000 plus minus 1,96 dikali 500 per 100 sama dengan 3.000 plus minus 9,8. Atau bisa kita tulis 3.000 untuk sebelah kiri itu min 3.000 min 0,98 dan sebelah kanan itu 3.000 plus 9,8. Nah, jadi hasilnya yang min itu 2.990,2 dan yang plus itu 3.009,8. Jadi 2.990,2 kurang dari mu kurang dari 3.009,8. Jadi dengan tingkat kepercayaan 95%, tingkat kemiskinan di kota itu sekitar 2.990,2 hingga 3.009,8. Selanjutnya yaitu penduga selang untuk rata-rata mu satu populasi. Nilai suatu nilai A dan B dengan A kurang dari B yang memuat parameter dengan peluang 1 min alfa, dengan alfa merupakan peluang kesalahan yang ditoleransi. Selang kepercayaan
1 min alfa, B. Alfa lebih kecil dari parameter, lebih kecil dari B sama dengan 1 min alfa. Berarti apabila dilakukan percobaan sebanyak K kali untuk dibuat selang kepercayaan, maka ada sebanyak 1 min alfa dikali K, selang yang terbentuk yang memuat parameter. Untuk rumus dugaan selang kepercayaan 1 min alfa bagi mu itu ada dua. Yang pertama, jika kondisi sigma itu diketahui, yaitu yang pertama rata-rata, simpangan rata-rata dikurangi Z alfa min per 2 dikali sigma per akar N. Itu lebih kecil daripada mu, dan mu lebih kecil daripada simpangan rata-rata ditambah Z alfa per 2 dikali sigma per N. Itu syarat jika kondisi sigma itu diketahui. Nah, jika tidak diketahui, maka rumusnya yaitu simpangan rata-rata min T alfa per 2 N min 1, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Lanjut ke contoh soal. Contoh, sebuah mesin minuman ringan diatur sehingga banyaknya minuman yang dikeluarkan menyebar normal dengan simpangan baku 1,5 desiliter. Tentukan selang kepercayaan 95% bagi rata-rata banyaknya minuman yang dikeluarkan oleh mesin ini. Bila suatu contoh acak 36 gelas mempunyai isi rata-rata 22,5 desiliter. Sudah diketahui untuk simpangan bakunya sigma ya itu 1,5 dan alfa karena selang kepercayaan 95%, maka alfanya yaitu 5%. N sama dengan 36 dan rata-ratanya yaitu 22,5. Ini untuk sigmanya diketahui, jadi menggunakan rumus yang set. Kita masukkan simpangan rata-rata dikurangi Z alfa per 2 dikali sigma per akar N, kurang dari mu, kurang dari simpangan rata-rata ditambah Z alfa per 2 kali sigma per akar N. Kita masukkan nilainya. Untuk alfa per 2 itu berarti 0,5, karena 5% maka 0,5. 0,5 per 2 berarti 0,025. Jadi 22,5 dikurangi Z 0,025 dikali 1,5 per akar 36. Kurang dari mu, kurang dari 22,5 ditambah Z 0,025 dikali 1,5 per akar 36. Kita hitung untuk Z 0,025 itu sama dengan yang materi sebelumnya yang menggunakan T, hasilnya itu 1,96 ya. Nah, maka 22,5 dikurangi 1,96 dikali 1,5 per akar 36 berarti 6. 1,5 dibagi 6 sama dengan 0,25. Jadi 22,5 dikurangi 1,96 dikali 0,25 kurang dari mu, kurang dari 22,5 ditambah 1,96 kali 0,25. Hasilnya yaitu 22,01 dikurangi mu 22,99. Jadi kita percaya bahwa pada selang 22,01 sampai 22,99 memuat rataan banyaknya minuman yang dikeluarkan mesin pada alfa sama dengan 5%. Dan soal latihan silahkan dikerjakan. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.